Selamat datang di channel Minangkabau by Tuanku Mangkudun. Chapter ini akan membahas tentang Minangkabau ideal. Saudara, apakah ada Minangkabau ideal? Jawabannya ada. Minangkabau ideal adalah Minangkabau yang paling baik dalam segala segi tanpa cacat celah sama sekali. Karena itu, keberadaannya juga ada di alam ide. Minangkabau ideal adalah rangkaian ide tentang Minangkabau yang dicita-citakan oleh para leluhur nenek moyang pendiri Minangkabau. Jadi, Minangkabau ideal adalah rangkaian ide, sejumlah rencana, gagasan yang disusun dan dijadikan pedoman oleh nenek moyang untuk mewujudkan Minangkabau yang dicita-citakan. Minangkabau ideal adalah rencana induk Minangkabau. Tapi bukan mimpi, bukan khayalan. Karena ide tersebut sebagian besar sudah diwujudkan. Profesor Tsuyoshi Kato dari Universitas Kyoto, peneliti sosiologi yang sudah beberapa kali meneliti Minangkabau, menyatakan bahwa Tambo merupakan rencana induk masyarakat Minangkabau. Rencana induk itu nyatanya bukan merupakan dunia mimpi. Pertanyaannya adalah, di mana Minangkabau ideal itu? Di mana rangkaian ide rencana induk itu berada? Di mana deretan cita-cita itu tersimpan? Masih adakah atau sudah hilang di telan zaman? Kali ini saudara, kita akan membongkar tempat penyimpanan harta karun itu. Tapi kita harus sabar, teliti, dan hati-hati. Jangan sampai merusak wadah yang sudah berusia ratusan tahun atau mungkin ribuan tahun. Mungkin saja wadahnya sudah rapuh, rentan, rusak. Mungkin juga sudah dirubah, dipalsukan, dipreteli oleh mereka yang belum memahami bahwa itu adalah wadah, peti tempat penyimpanan harta karun, di mana Minangkabau ideal dititipkan oleh nenek moyang para pendiri founding father Minangkabau. Jika wadah itu sudah berubah, apalagi rusak, tentulah isinya harta karun itu tidak utuh lagi, bahkan mungkin sudah kacau, tidak berguna lagi. Saudara, kenapa tempat penyimpanan wadah itu penting? Rangkaian ide, rencana induk itu adalah harta karun yang harus diwariskan kepada generasi Minangkabau di segala zaman. Maka wadahnya harus sangat mampu bertahan melintasi segala situasi dan keadaan. Harta karun itu harus terwariskan kepada semua orang Minangkabau di segala tempat, di segala waktu. Untuk semua orang. Iya. Kenapa? Karena Minangkabau bukan untuk raja atau kerajaan. Bukan untuk segelintir kaum elit atau kaum ningrat. Karena tidak ada kasta di Minangkabau. Raja dan kerajaannya boleh dan bisa datang dan pergi. Bisa hilang dan punah. Tapi Minangkabau tidak boleh punah. Karena itu warisan harta karun itu harus sampai kepada semua orang dan menjadi milik semua orang Minangkabau. Untuk segala tempat, di segala waktu. Iya. Kenapa? Warisan harta karun itu harus bisa tersebar ke seluruh penjuru di segala zaman. Tidak terpaku atau terpendam di satu tempat, di satu situs untuk waktu yang terbatas. Saudara, wadah itu penting karena Minangkabau pusatnya di Pulau Paco, Pulau Perca, pulau pecahan-pecahan, pulau yang senantiasa dihoyak
digoncang gempa karena berada di antara deretan gunung-gunung berapi aktif. Wilayah Ring of Fire, cincin gunung berapi menurut istilah ilmu geologi. Karena itu nenek moyang tidak menyimpan dan mewariskan harta karun itu dalam bentuk candi-candi yang sangat mungkin rusak dimakan masa. Candi yang terpaku hanya pada satu tempat tertentu dalam ruang dan waktu yang terbatas. Wadah tempat menyimpan harta karun itu harus memenuhi kriteria, bisa sampai kepada semua orang, tahan terhadap gempa, tahan perubahan musim, tahan pergantian waktu. Maka wadah itu haruslah indak lakang dek paneh, indak laput dek hujan. Saudara, wadah tempat menyimpan dan mewariskan harta karun itu masih ada dan berada di Minangkabau dan di dunia saat ini. Wadah itu bernama Kato Pusako, seperti disebutkan dalam tuturan adat. Gulamo mudia kaulu mati disemba ikan tilan kanelah anak badabalang. Pusako ninyak nan dahulu, lai bapakai bakanakan, kini menjadi undang-undang. Kato Pusako adalah seluruh tuturan nenek moyang yang dipakai dan dikenakan oleh orang Minangkabau menjadi undang-undang di tengah masyarakat. Saudara, itulah wadah penyimpanan sekaligus wadah pewarisan harta karun rencana induk Minangkabau. Kato Pusako itu wadah yang bisa disebarkan kepada semua orang di segala penjuru, tidak terhalang batasan tempat atau kondisi wilayah. Bisa melintasi waktu bertahun berabad bermilenium, tahan terhadap cuaca dan musim. Itulah wadah yang tidak lakang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan. Pernah beberapa tokoh pendahulu mencoba mewariskan melalui aksara, tulisan, menhir, prasasti, atau candi. Tapi semua benda-benda itu punya keterbatasan, ukuran, tempat, jumlah, dan banyak hal yang menyebabkan tidak dilanjutkan sebagai wadah pewarisan. Nenek moyang orang Minangkabau memilih wadah Kato Pusako yang punya kemampuan bertahan melintasi ruang dan waktu. Wadah yang hidup karena selalu dipakai dan dikenakan sepanjang usia tiap-tiap manusia Minangkabau. Harta karun itu ada dalam wadah Kato Pusako. Apa? Bagaimana asal muasal Kato Pusako? Siapa pencetus dan penyusunnya? Saudara, kita jumpa pada episode selanjutnya.